Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, senang ya di minggu hari ini kita bisa ketemu lagi dengan tubuh yang sehat. Nah, adik-adik kita kembali mau melaksanakan ibadah di minggu pagi ini. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian sambil kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Yuk kita sama-sama angkat pujian ini ya. Judulnya Aku Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Yuk adik-adik kita masuk dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini di mana kami semua bisa berkumpul bersama-sama Tuhan, meskipun kami jaraknya berjauh-jauhan, tapi kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan sediakan kami satu media di mana kami juga bisa tetap beribadah meskipun kami sama-sama sedang di rumah. Bapa dalam surga, sebentar juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan supaya firman yang akan disampaikan kami bisa mengerti, kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, yuk adik-adik, kita hari ini mau lanjut bahas lagi tentang Tuhan Yesus. Nah, hari ini topik besar yang akan kita bahas adalah Yesus melayani semua orang, segala macam orang, mau yang tua, yang muda, anak-anak, yang kaya, yang miskin, yang terkenal ataupun tidak terkenal, Tuhan Yesus melayani semuanya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan hari ini, Cici mau tanya dulu nih. Adik-adik di sini pernah nggak merasa dikucilkan atau mungkin merasa nggak ada teman ya saat kita sedang membutuhkan teman cerita, tapi teman-teman kita semuanya lagi pada sibuk, atau pada saat kita lagi butuh misalkan untuk teman kerja kelompok, nggak ada yang masuk kelompok sama kita. Pernah nggak adik-adik ditempatkan dalam posisi seperti itu? Nah, kalau pernah, mungkin adik-adik bisa membayangkan ya rasanya seperti apa. Pasti tentunya kita sedih, atau mungkin kita kecewa, ya kita merasa kok kenapa sih teman-teman aku semuanya nggak suka sama aku. Nah, adik-adik hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh dalam Alkitab, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dimana Tuhan Yesus ini melayani segala macam orang loh. Nggak peduli, nggak pandang bulu, ya semuanya Tuhan Yesus layani.
Nah adik-adik, dalam 3 tahun masa pelayanannya Tuhan Yesus di Palestina, Yesus ini menunjukkan kasihnya kepada banyak sekali orang ya. Ada beberapa contohnya nih, ada beberapa tokoh yang adik-adik pasti udah familiar banget, adik-adik pasti udah hafal, udah tahu ya. Yang pertama adalah Zakheus. Nah siapa sih Zakheus? Coba inget-inget. Ya betul, Zakheus adalah pemungut cukai ya, pemungut cukai yang badannya kecil-kecil ya, yang badannya pendek ya. Nah kalau adik-adik ingat, Zakheus itu sebetulnya waktu itu pernah nih ketemu sama Tuhan Yesus ya. Tapi cara ketemunya juga unik. Pada saat itu Tuhan Yesus lagi jalan nih dan orang-orang banyak yang mengikuti dia ya. Dan Zakheus ini karena dia badannya kecil kan, dia pengen lihat tuh Tuhan Yesus tuh yang mana ya. Akhirnya dia manjat pohon ya, manjat pohon untuk kemudian melihat Tuhan Yesus, dan di sanalah dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga memanggil dia, Zakheus, Zakheus, kamu ngapain di atas pohon? Ya ayo turun. Dan Tuhan Yesus juga menumpang di rumah Zakheus ya, sempat ikut makan bareng. Nah tapi adik-adik ada satu hal yang menarik ya, di masa itu Zakheus adalah seorang pemungut cukai. Adik-adik tahu nggak sih pemungut cukai itu apa? Ya, pemungut cukai itu adalah seperti seorang pemungut pajak ya atas pemerintahan Romawi pada zaman itu. Tapi sebetulnya si pemungut cukai ini tuh orang-orang banyak yang sebel. Kenapa sih? Karena biasanya si pemungut cukai ini suka memungut lebih besar daripada yang seharusnya ya. Jadi orang-orang ini merasa sebel gitu ya, harus mengumpulkan uang kepada pemungut cukai yang tidak jujur. Jadi pada zaman itu ternyata si Zakheus ini itu dibenci nih sama orang-orang di sana ya, dikucilkan karena pekerjaannya sebagai seorang pemungut cukai. Tapi di sini kita bisa melihat Tuhan Yesus punya kasih yang luar biasa kepada Zakheus ya, karena dia sampai bahkan menyapa Zakheus dan bahkan sampai ikut makan loh, numpang loh di rumahnya Zakheus. Dan hal ini juga membuat banyak orang jadinya nggak suka ya melihat Tuhan Yesus makan bersama dengan seorang pemungut cukai, karena memang pada zaman itu ya budayanya seperti itu ya, pemungut cukai itu dikucilkan gitu. Nah adik-adik kemudian yang kedua, Tuhan Yesus juga pernah menunjukkan kasihnya kepada seorang perempuan di Samaria ya. Perempuan Samaria ini memang pada zaman itu orang Yahudi dan orang Samaria ini nggak berteman ya. Mereka menganggap orang-orang Samaria ini lebih hina, lebih rendah daripada mereka ya. Dan pada saat itu orang-orang Samaria ini nggak boleh nih makan atau terlihat bersama dengan orang-orang Yahudi ya. Tapi ketika itu Yesus ketemu sama seorang perempuan Samaria di sumur, dan Yesus minta air dari seorang perempuan Samaria. Jadi dia langsung kaget nih, loh kok ada seorang Yahudi yang bisa minta air sama aku, padahal biasanya jangankan minta air ya, deket-deket aja nggak mau adik-adik. Nah di sini kita juga melihat Tuhan Yesus kok juga menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada orang Samaria ya. Kedua tokoh pertama yang kita bahas ini itu sama-sama dianggap hina atau dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Yesus justru menjangkau dan menyelamatkan mereka juga ya. Nah kemudian kita mau beralih nih ke tokoh yang dianggap penting, yaitu adalah Nikodemus ya. Nikodemus ini adalah seorang Farisi adik-adik, dan dia juga merupakan seorang anggota dari mahkamah Yahudi ya. Jadi Nikodemus ini bukan orang sembarangan ya. Dia ini adalah seorang yang mengerti tentang hukum Taurat dalam Perjanjian Lama dan juga mengikuti tradisi dari orang-orang Farisi. Jadi dia itu adalah seorang ahli Taurat, seorang guru Taurat ya. Tentu saja pada zaman itu Nikodemus itu termasuk golongan orang yang terhormat ya. Nah adik-adik, Nikodemus sendiri juga pernah bertemu dengan Yesus ya. Pada waktu itu Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus di malam hari ya. Ceritanya begini, waktu itu Nikodemus sengaja nih mau bertemu dengan Yesus karena dia mau tanya bagaimana caranya supaya dia bisa mendapatkan keselamatan ya. Dan Tuhan Yesus bilang dia harus dilahirkan kembali. Nikodemus ini agak bingung juga ya, gimana caranya, kan aku udah segede begini ya, masa aku harus masuk lagi ke dalam perut mama ya, terus dilahirkan kembali. Nah ternyata maksudnya Yesus bukan seperti itu. Tuhan Yesus ingin supaya Nikodemus punya Roh
kudus dalam hatinya, karena mengerti hukum Taurat saja, melakukan hukum Taurat saja itu tidak cukup untuk mendapatkan keselamatan adik-adik ya. Jadi di sini Tuhan Yesus juga kita lihat nih pola besarnya ya. Tuhan Yesus pertama menjangkau orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang dianggap hina oleh sekitarnya. Dan sekarang Tuhan Yesus juga menjangkau Nikodemus, seorang yang dianggap terhormat ya pada zaman itu karena dia adalah seorang ahli Taurat. Nah, kemudian adik-adik kita jalan lagi nih ke tokoh yang berikutnya, yaitu Marta dan Maria. Siapa sih Marta dan Maria ini? Nah, pasti ingat ya kisahnya ya. Marta dan Maria ini adalah dua orang yang waktu itu sempat dikunjungi oleh Yesus ke rumahnya ya. Marta ini orang yang dia berusaha untuk melayani tamunya dengan baik ya, berusaha untuk melayani Yesus dengan baik. Dia sibuk nih masak-masak di dapur. Sedangkan Maria itu adalah yang duduk di sebelah kaki Tuhan Yesus dan mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, yang menarik di sini adalah kita lihat lagi ke tradisi pada zaman itu ya, memang mungkin berbeda dengan zaman sekarang. Tapi pada zaman itu mengajar seorang perempuan itu dianggap sia-sia adik-adik ya. Jadi perempuan-perempuan ini biasanya tidak ikut dalam pengajaran, yang selalu yang diajar itu adalah laki-laki ya. Tapi di sini kita melihat bahwa Yesus mau mengajar Marta dan Maria dengan sepenuh hati ya. Tuhan Yesus mau mengajar mereka meskipun mereka perempuan ya. Nah, jadi di sini kita melihat ada suatu pola yang Tuhan Yesus tunjukkan ya, di mana dia tidak hanya mengasihi orang-orang terkenal saja, tidak hanya mengasihi orang-orang yang pintar aja atau yang kaya saja, tapi dia juga mengasihi orang-orang biasa, orang-orang miskin, bahkan orang-orang yang dianggap hina oleh sekitarnya ya. Nah, tapi adik-adik, kalau kita lihat dari kisah-kisah yang tadi kita sudah bahas ya, semuanya itu tentunya menerima dengan baik ajarannya Yesus. Tapi adik-adik, pernahkah Tuhan Yesus ini ditolak? Coba adik-adik pikir, pernah nggak? Ada nggak sih orang yang pernah menolak Tuhan Yesus? Jawabannya adalah banyak ya, banyak sekali orang-orang yang ternyata tidak suka dengan ajarannya Tuhan Yesus, terutama adalah orang-orang Farisi dan orang-orang yang ahli Taurat ya. Mereka tidak suka dengan ajarannya Tuhan Yesus dan mereka menolak, bahkan sampai akhirnya jadinya menyalibkan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, meskipun Tuhan Yesus ini ditolak, meskipun Tuhan Yesus ini dihina, dicobai berkali-kali, tapi ia tetap melakukan kehendak Allah ya. Dia tetap menjadi juru selamat yang baik hati, menjadi juru selamat yang murah hati. Dia tetap mau baik kepada semua orang, mau yang kaya, mau yang miskin ya, terhormat atau biasa saja, atau bahkan orang-orang yang hina. Tuhan Yesus tetap menjangkau mereka dengan penuh kasih. Nah, adik-adik, ada dua hal yang kita bisa pelajari hari ini. Bagaimana dengan kita ya? Kita sebagai remaja-remaja Kristen, nah, maukah kita belajar untuk menerima nih Tuhan Yesus dan ajarannya ya? Mungkin di sini ada teman-teman yang masih merasa ragu ya, atau yang masih merasa bener nggak sih Tuhan Yesus itu juru selamat? Bener nggak sih aku bisa selamat dengan percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, kita mau belajar ya untuk lebih dalam lagi mempelajari Alkitab, lebih dalam lagi mempelajari firman Tuhan ya. Karena kalau kita hanya mendengar saja, tidak menggali, itu juga tidak cukup ya. Alangkah lebih baik kalau adik-adik setiap hari Minggu kan kita udah dengar ibadah nih, dan setiap hari juga adik-adik belajar untuk membaca firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan lebih dalam ya. Kalau ada yang adik-adik nggak ngerti, adik-adik bisa tanyakan ya kepada guru-guru sekolah minggu atau kepada ibu pendeta di gereja, supaya adik-adik bisa lebih mengerti sebetulnya Tuhan Yesus itu siapa ya, dan siapakah Allah yang kita sembah ini ya. Nah, adik-adik, kemudian hal yang kedua yang kita bisa pelajari juga, maukah kita belajar dari Tuhan Yesus? Untuk apa? Untuk setia melakukan kehendak Allah. Meskipun ada saatnya mungkin kita ditolak, ada saatnya mungkin kita diejek-ejek, dihina, sok suci mungkin ya, atau nggak mau temenan sama dia, dia mah apa, diajak nyontek nggak mau, padahal nyontek kan asik ya, nilainya jadi dapat bagus, tapi dia nggak mau, terus akhirnya adik-adik dijauhin. Nah,
Kita harus belajar ya untuk tetap melakukan kehendak Allah meskipun dalam masa-masa yang sulit. Memang kadang-kadang tidak mudah ya adik-adik untuk kita tetap lurus aja jalannya gitu ya. Ketika orang lain semuanya belok, menarik-narik kita untuk ikut belok, memang sulit. Kadang-kadang sulit ya untuk tetap berada pada jalur yang benar. Tapi kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama berusaha sedikit demi sedikit kita belajar untuk tetap taat sama Tuhan Yesus ya. Nah adik-adik, terakhir nih kita mau mengukur seberapa jauh kita sudah merespon firman Tuhan atau merespon apa yang Tuhan Yesus inginkan kita lakukan ya. Aku akan bacain satu kalimat dan adik-adik boleh jawab dalam hati ya atau tidak ya. Jawab dalam hati aja, nggak usah teriak keras-keras ya. Aku akan bacain kalimat per kalimat ya. Yang pertama, aku telah mengakui dosaku dan menaruh kepercayaanku kepada Yesus sebagai juru selamatku. Nah, coba adik-adik ingat-ingat lagi, pernah nggak adik-adik melakukan itu? Sudah ya, jawab dalam hati ya. Kedua, kadang-kadang aku menghakimi orang lain yang berbeda denganku dan tidak menunjukkan belas kasih Yesus kepada mereka. Nah, pernah nggak adik-adik menghakimi orang lain ya yang berbeda daripada kita? Misalkan, dia mah rambutnya keriting, dia mah kulitnya hitam, dia mah badannya gemuk. Nah, pernah nggak adik-adik seperti itu ya? Jawab dalam hati ya. Kemudian yang ketiga, aku mempercayai Yesus sebagai juru selamatku, tapi kadang-kadang aku ragu terhadap imanku. Nah, pernahkah adik-adik merasa ragu? Kemudian yang keempat, aku sulit menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidupku karena aku lebih mengasihi barang-barangku, baju-bajuku, mainanku, dan hal yang lainnya daripada percaya dan taat kepadanya. Nah, apakah ada di sini adik-adik yang merasa kesulitan ya menempatkan Yesus dalam posisi yang pertama? Lanjut ya. Aku kadang kecewa karena tampaknya Yesus tidak menjawab doaku sesuai dengan apa yang kuinginkan dan tidak seperti yang kuharapkan. Memang kadang-kadang adik-adik mungkin pernah ya berada dalam situasi di mana adik-adik sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Kemudian lanjut, aku tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan umatnya. Menurutku, dia itu cuma seorang yang baik hati dan seorang guru yang bijak. Nah, adakah adik-adik yang berpikir seperti ini? Jawab dalam hati ya. Lanjut, beberapa kalimat Yesus dalam Alkitab terkadang sulit untuk ditaati. Dan kadang aku bergumul untuk melakukan hal-hal yang aku inginkan yang mungkin bertolak belakang dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Adakah adik-adik yang merasa kesulitan untuk menaati perintah Yesus dalam Alkitab? Ya. Kemudian, aku mendengar beberapa teman pernah mempermainkan nama Yesus dan mengejek imanku, dan bahkan terkadang memakai nama Yesus sebagai kata umpatan. Aku bergumul karena kadang aku malu untuk menyatakan iman di saat seperti itu. Pernahkah adik-adik dalam posisi ini? Yang terakhir ya, aku sangat bersyukur karena Yesus menyelamatkanku. Aku sangat senang bisa bertumbuh melalui firman dalam Alkitab. Aku ingin sekali menggambarkan dan mengabarkan kepada banyak orang bahwa dia adalah seorang yang begitu penuh kasih dan penuh pengampunan. Nah, ini yang terakhir ya. Pernah nggak adik-adik merasa bersyukur, begitu bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, dan ada rasa pengen membagikan kepada orang-orang bahwa ini nih Allah yang aku percaya, ini Allah yang penuh kasih, Allah yang maha pengampun. Nah, pernahkah adik-adik merasa demikian? Nah, adik-adik, dalam beberapa kalimat yang tadi Cici sudah sampaikan, itu memang tidak semuanya baik ya. Ada yang termasuk atau tergolong ke dalam golongan yang buruk ya, atau golongan yang kurang baik. Cici percaya adik-adik bisa menilai ya masing-masing, karena adik-adik sudah besar ya, sudah remaja. Cici percaya adik-adik sudah tahu mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan ya. Tapi adik-adik, kalau pada saat hari ini Tuhan menegur hati adik-adik, membuat menaruh rasa
Iya ya, aku ternyata seperti itu. Nah, adik-adik kita bisa sama-sama berdoa ya. Kita mau sama-sama minta kepada Tuhan Yesus untuk belajar lebih taat lagi. Ya mungkin adik-adik ada yang kesulitan, merasa, aduh Tuhan, perintah dalam Alkitab ini berat banget, aku nggak sanggup. Ya, kita sama-sama berdoa ya. Adik-adik selalu punya jalur komunikasi dengan Tuhan melalui doa ya. Karena hanya dengan doa lah kita bisa tetap kuat adik-adik ya. Yuk, kita akan masuk dalam doa. Adik-adik boleh masing-masing mendoakan ya untuk hal yang sedang adik-adik gumulkan. Mungkin tadi dalam beberapa kalimat di dalam respon tadi ada yang adik-adik merasa aduh ini salah banget. Adik-adik boleh taruh dalam doa ya. Kita sama-sama doakan ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Cici kasih waktu sebentar buat adik-adik berdoa ya. Yuk Cici akan tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman hari ini yang begitu indah. Kami bisa belajar dari sosok Engkau sendiri Tuhan. Bapa dalam surga, kami bisa melihat Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang rela menjangkau setiap orang. Meskipun seringkali kami menyeleweng Tuhan, seringkali kami juga tidak patuh kepada perintah Tuhan, tapi Engkau tetap dengan penuh kasih, dengan penuh kesabaran mengajar kami sedikit demi sedikit, menyelamatkan kami Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau bawa dalam doa Tuhan untuk pergumulan kami yang tadi sudah kami utarakan kepada Tuhan. Kami yang mungkin ada masalah dengan ketaatan, kami yang kesulitan melakukan firman Tuhan, kami yang mungkin merasa malu untuk membicarakan Engkau, kami yang mungkin merasa takut untuk mengabarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, berikanlah kami keberanian, berikanlah kami hati yang mau belajar untuk taat. Meskipun sedikit demi sedikit, kami percaya ketaatan akan menghasilkan ketaatan yang berikutnya. Bapa dalam surga, kami juga mau belajar Tuhan untuk selama 1 minggu ke depan, supaya kami juga tidak lagi meragukan firman Tuhan, tapi kami juga mau punya hati yang mau lebih banyak belajar menggali tentang firman Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan dalam hidup kami selama 1 minggu di depan, biarlah Engkau yang pelihara, Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu membimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan, Tuhan juga turut campur tangan, Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Terima kasih Bapa dalam surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan.